Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda dalam program Insani. Informasi Islam masa kini, program kultur dan fenomena, fakta Islami, tokoh-tokoh berpengaruh, dan hal menarik lainnya yang akan disajikan secara informatif untuk Sobat Insani. Bersama saya Reni Rahmawati, inilah Insani selengkapnya. Sobat Insani, kita semua tentu menyadari fenomena dan isu kontemporer yang erat kaitannya dengan masalah hak dan batasan wanita. Nah, di episode kali ini kita akan fokus membahas apa saja sih stigma dan isu di berbagai penjuru dunia seputar wanita, hijab, dan peranan Islam dalam mendukung hak-hak perempuan. Nah, pasti penasaran kan seperti apa ya ulasannya? Ini dia. Islam dan wanita seringkali menjadi dua topik yang sangat kontroversial dari dulu hingga masa kini. Banyak isu dan stereotip negatif yang beredar di masyarakat terkait bagaimana Islam memperlakukan wanita. Apalagi sejak gencarnya gerakan feminisme dan gelombang gerakan liberal lain. Islam dan aturannya terhadap wanita dianggap membatasi dan membelenggu. Apa-apa aja sih stereotip tersebut, Sobat Insani? Apakah benar demikian bahwa Islam membatasi ruang gerak wanita? Mari kita simak seperti apa sih sebenarnya kedudukan wanita dalam kacamata Islam. Poligami. Poligami adalah hal yang diperbolehkan Allah sebagaimana tertera dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Praktek poligami seringkali dikritik dan dipandang dalam stigma yang negatif. Namun kebenarannya adalah pada zaman jahiliyah sebelum peradaban Islam, tradisi yang dipraktikkan masyarakat sekitar justru jauh lebih parah. Sebelum kehadiran Islam, bayi-bayi berjenis kelamin perempuan dikubur hidup-hidup dan merupakan hal yang lumrah bagi seorang pria. Pada zaman itu, untuk menikah hingga 20 wanita serta memaksa istri-istri mereka untuk melakukan prostitusi. Dalam Islam juga ditekankan bahwa poligami juga merupakan sebuah lisensi yang hampir tidak mungkin dilakukan mengingat untuk berpoligami terdapat tanggung jawab yang sangat berat, seperti yang tertera dalam surah An-Nisa ayat 3 dan 129. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahlah seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki, yang kemudian itu lebih dekat agar kamu tidak berlaku zalim. Anggapan bahwa wanita lebih baik di rumah. Anjuran untuk tetap di rumah bagi wanita terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Surah ini mengindikasikan bahwa posisi ideal wanita adalah sebagai ibu yang mendedikasikan diri untuk anak dan kepengurusan rumah. Pada zaman Rasulullah SAW, banyak wanita yang turut ikut serta berperang dan berpergian jauh mencari ilmu. Tidak terkecuali nih Sobat Insani, istri-istri Rasulullah yang menemani beliau dalam berperang. Hijab. Hijab merupakan kewajiban bagi wanita muslim yang sudah balik yang sebenarnya ditunjukkan untuk kebaikan wanita itu sendiri. Perintah berhijab tertera dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan merupakan kewajiban mutlak berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Namun, di tengah perkembangan modern society, praktik berhijab dianggap sebagai sesuatu yang opresif dan mengekang. Hal ini ditunjukkan dalam berbagai sikap intoleran berbagai pihak terutama di negara-negara barat. Kebenarannya adalah hijab bukan hanya sekedar kain pembungkus kepala, namun merupakan bentuk pengabdian dan ketakwaan seorang muslim kepada perintah Tuhannya. Hijab merupakan bagian dari identitas dan supaya untuk menjaga pandangan lawan jenis yang bukan mahram. Jadi Sobat Insani, kebebasan berbusana bukan hanya sebatas bebas memakai pakaian terbuka saja ya. Tampil tertutup menggunakan hijab juga merupakan sikap yang mencerminkan kebebasan berbusana juga loh. Ternyata isu-isu seputar masalah perempuan lebih kompleks dari yang kita duga ya Sobat Insani. Nah, pasti masih pada penasaran kan tentang informasi lainnya? Di segmen berikutnya kami akan menemani Sobat Insani. Stay tune. Terima kasih masih bersama kami di Insani.
Yuk kita simak kembali apa dan bagaimana polemik dan fenomena di balik woman empowering di seluruh dunia. Berikut ulasannya. Hak lelaki untuk menceraikan. Hak seorang suami untuk menceraikan juga diimbangi dengan hak-hak wanita di sisi lain. Seorang wanita juga berhak mengajukan perceraian dengan bukti-bukti dan pernyataan yang valid. Dan bahkan bisa disepakati saat mengajukan syarat dalam kontrak sebelum menikah. Dalam Islam juga, wanita mendapatkan mahar. Saat wanita di beberapa negara Eropa justru yang membayar mahar untuk menikah, wanita dalam Islam juga berhak mengatur dan memiliki hartanya sendiri. Sementara wanita Eropa justru kehilangan hak tersebut saat mereka menikah. Faedah ini diperoleh dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Fadzil Al-Jalal wa Al-Ikram. Otoritas lelaki terhadap wanita. Dalam hal kekuasaan, sudah lumrah dalam Islam jika yang berkuasa adalah mayoritas dari kalangan lelaki. Dibuktikan dalam sejarah bahwa mayoritas orang yang memerintah, mengatur, dan menciptakan penemuan adalah dari kaum lelaki. Secara alamiah, lelaki juga dikaruniai fitrah untuk menjadi pemimpin mulai dari segi fisik, kekuatan, dan kepribadian. Bahkan para nabi juga merupakan lelaki. Namun, hal ini kerap menerima kritikan dari berbagai pihak. Lantas, bagaimana fakta dan kebenarannya Sobat Insani? Kita ambil contoh pembagian harta warisan di mana bagian lelaki lebih banyak dari wanita. Alasan dibalik hal ini adalah karena peranan lelaki yang berkewajiban menafkahi keluarga. Sobat Insani, kampanye emansipasi wanita di tengah peradaban modern sekarang merupakan gebrakan yang telah memerdekakan banyak pihak, terutama kaum wanita. Namun, jangan lupa satu hal, bahwa sebelum gerakan feminisme muncul, Islam sudah menerapkan idealisme untuk menghargai wanita loh. Sudah banyak wanita-wanita hebat dalam sejarah Islam yang sangat powerful dan mempunyai influence seperti Khadijah istri Rasulullah yang merupakan entrepreneur sukses, Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar yang mewariskan banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sutaita al-Mahmali yang merupakan ahli matematika pada abad ke-10, Rufaidah al-Aslamiyah yang merupakan perawat sekaligus ahli bedah pertama dalam Islam, dan masih banyak lagi wanita hebat dalam sejarah Islam hingga wanita muslim kontemporer zaman sekarang. Rasulullah sendiri dalam khutbah terakhirnya sebelum meninggal menegaskan pentingnya menjaga kewajiban dan kehormatan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Insani. Ketemu lagi dengan saya Miss Insani dalam sesi sosial eksperimen. Nah, seperti biasanya kita akan mewawancarai beberapa narasumber untuk kita cari tahu sejauh mana sih insight yang mereka punya terkait dengan episode dan topik yang kita hadirkan kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita tanya-tanya. Menurut saya sendiri, Islam sangat memuliakan wanita. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, walaupun bukan orang yang agamis, bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Di situ saja sudah kita ketahui bahwa derajat wanita di mata Islam itu sangat tinggi. Yang ya dari rahim wanita lah lahir kita semua. Jadi ya wanita adalah makhluk yang sangat mulia. Menurut saya kedudukan wanita dalam Islam itu sangat penting sebagai belajar dari sejarah ya. Kita sama-sama tahu apalagi pemeluk Islam gitu, Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah merupakan pelopor untuk Islam, terutama untuk berjuang di agama Islam gitu. Dengan berkat beliau lah kita bisa merasakan nikmatnya indahnya Islam sekarang gitu. Menurut saya, kedudukan wanita dalam kacamata Islam itu sangat penting karena di sini wanita bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, memiliki peran yang sangat luar biasa sebagai pendidik untuk anak-anaknya. Karena bukan hanya dalam rumah tangga saja, wanita itu memiliki kemampuan untuk bisa mengajar, kemudian bisa bekerja. Bukan hanya laki-laki saja yang boleh untuk bekerja. Menurut saya
kedudukan wanita dalam Islam sama dengan setara dengan laki-laki. Karena itu seperti tertera di surat An-Nisa ayat 11 bahwa wanita itu juga wajib melaksanakan perintah agama dan juga menjauhi larangannya. Kalau menurut saya sih simpel itu sih. Jadi kedudukannya ya setara dengan laki-laki menjalani tanggung jawab. Dalam Islam menurut saya sangat inspiratif itu adalah istrinya Rasulullah. Salah satunya, banyak sebenarnya, Sayyidah Khadijah. Beliau dengan segala kelebihannya, memiliki harta, seorang saudagar, tetap ingin bersusah payah membantu Rasulullah dengan keikhlasan untuk menyebarluaskan Islam. Jadi maksudnya kalau zaman sekarang tuh dibilang berjuang dari nol gitu kan. Menurut saya Fatimah menurut saya merupakan tokoh yang inspiratif juga, karena beliau juga sangat mendukung gitu adanya Islam gitu di seluruh dunia, terutama untuk para sahabat-sahabat Nabi, di mana dia selalu menyokong untuk kemajuan Islam tersebut gitu. Wanita inspiratif dalam Islam menurut saya itu contohnya Siti Aisyah, karena di situ beliau sangat memuliakan untuk fikih ya, untuk kemajuan Islam. Menurut saya itu ibu saya sih, karena selama saya menjalani hidup kan dengan orang tua saya, alhamdulillah masih ya, menurut saya yang paling utama sih ibu saya. Dan kalau untuk zaman sekarang sih jadi udah banyak kayak ustazah modern, jadi bisa ditirulah kebaikannya. Nah, itu dia Sobat Insani, serangkaian wawancara yang telah kita lakukan bersama beberapa narasumber tadi. Semoga topik Insani yang dihadirkan pada episode kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya Miss Insani undur diri, tetap saksikan Insani hanya di channel YouTube Suska TV. Suska TV, satu untuk beragam inspirasi. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Setelah menyaksikan berbagai ulasan tentang wanita dan keislaman tadi, semoga kita semua terkhususnya para perempuan nih Sobat Insani bisa lebih menyadari dan mawas diri mengingat betapa besarnya Islam memuliakan perempuan. Dan jangan sampai kita termakan oleh stigma negatif di luaran sana ya Sobat Insani. Tetap saksikan program Insani Informasi Islam Masa Kini di channel YouTube Suska TV. Suska TV, satu untuk beragam inspirasi. Saya beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.